Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai kelompok 3 ingin menjabarkan terkait manajemen riset operasional. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode grafik. Metode grafik hanya dipergunakan untuk model linear programming yang memuat dua variabel keputusan dengan cara menggambar grafik garis-garis kendalanya. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, metode grafik adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah optimalisasi dalam program linear. Keterbatasan metode ini adalah variabel yang bisa digunakan terbatas, hanya dua. Penggunaan tiga variabel akan sangat sulit dilakukan. Karakteristik yang digunakan dalam program linear. Pertama, variabel keputusan. Variabel yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. 2. Fungsi tujuan. Variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk pendapatan atau keuntungan atau diminimumkan untuk ongkos. Ketiga, pembatasan. Kendala yang dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarangan. Keempat, pembatas tanda. Pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau variabel tersebut boleh positif, boleh juga negatif. Berikut adalah soalnya. Karena di sini soal yang kami miliki adalah soal cerita. Jadi yang pertama kita harus mencari variabel keputusannya. Di sini untuk variabel keputusan ada kebaya dan gamis. Untuk kebaya saya beri tanda X1 dan gamis X2. Lalu yang kedua untuk menentukan fungsi tujuan. Di sini untuk fungsi tujuannya yaitu Z sama dengan 500.000 ditambah 700.000 atau bisa juga kita sederhanakan menjadi 5x1 ditambah 7x2. Ketiga yaitu kita menentukan pembatasan. Di sini saya sudah ada tabelnya. Dari tabel ini kita bisa menyimpulkan persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 yaitu X1 ditambah X2 kurang dari 42. Persamaan kedua yaitu X1 ditambah 3X2 kurang dari 35. Lalu setelah itu menentukan pembatas tanda. Pembatas tanda di sini yaitu X1, X2 lebih besar dari 0. Setelah sudah menjadi bentuk matematis, bisa diselesaikan dengan menentukan titik grafik dengan cara mengubah X1 menjadi 0 dan X2 menjadi 0. Untuk menyelesaikan, kita pakai persamaan 1. P1 sama dengan 2X1 ditambah X1 sama dengan 42. X2-nya kita ubah menjadi 0, jadi 2X1 sama dengan 42. X-nya sama dengan 21. Jadi di sini X-nya 21,0. Lalu kita mencari X2, di mana X1-nya kita ubah menjadi 0. Jadi P1 sama dengan 2X1 ditambah X2 sama dengan 42. X1-nya menjadi 0, jadi X2 sama dengan 42. Jadi untuk X2-nya 0,42. Setelah itu kita menentukan grafik untuk persamaan kedua. P2 sama dengan X1 ditambah 3X2 sama dengan 35. X2 sama dengan 0, jadi X1 sama dengan 35. Jadi untuk titik grafiknya di 35,0. Begitupun untuk menentukan X2-nya dengan P2 sama dengan X1 ditambah 3X2 sama dengan 35. X1-nya kita ubah menjadi 0. Jadi 3X2 sama dengan 35, X2 sama dengan 11,6. Jadi untuk X2-nya di 0,11,6. Lalu dimasukkan ke dalam bentuk koordinatnya. Berikut ini adalah bentuk grafiknya. Karena pada grafik ini ada titik temunya pada potongan titik C, yaitu kita harus mencari titik C-nya ini di
angka berapa. Jadi kita harus menggunakan mode eliminasi. Mode eliminasi seperti ini. Lalu menjadi 2x1 ditambah x2 sama dengan 42 dikali 3, dan x1 tambah 3x2 sama dengan 35 dikali 1. Menjadi 6x1 tambah 3x2 sama dengan 126 dikurang x1 ditambah 3x2 sama dengan 35. Jadi 5x1 sama dengan 91, x1 sama dengan 18,2. X1-nya di sini 18,2,0. Karena di sini X1-nya udah ketemu, jadi kita lanjut ke untuk masukin X1-nya ke persamaan yang paling sederhana, yaitu di X1 plus 3X2 sama dengan 35. X1-nya karena sudah ketemu di 18,5, kita masukkan 18,5 ditambah 3X2 sama dengan 35. 3X2 sama dengan 16,8. X2 sama dengan 5,6. X2-nya di sini kita punya 0,5,6 ya. Karena titik C-nya sudah ada di 18,2,5,6. Untuk langkah terakhirnya kita harus menguji menggunakan titik yang paling optimal itu ada di mana. Kita punya titik A, B, C, dan D. Titik A sama dengan 0,0, titik B 0,11,6, titik C 18,2, 5,6, titik D di 21,0. Di sini kita uji dengan menggunakan persamaan Z 5x1 ditambah 7x2. Di sini untuk titik A-nya karena 0,0 kita tidak usah masukkan. Di sini ada titik B di 0,11,6. X-nya kita masukkan 0, jadi 5 dikali 0 ditambah 7 dikali 11,6 sama dengan 81,2. Titik C kita masukkan ke persamaannya di 5 kali 18,2 ditambah 7 dikali 5,6 sama dengan 130,2. Lalu titik D kita masukkan di 5 kali 21 ditambah 7 kali 0 sama dengan 105. Di sini kita sudah tahu ya, yang paling besar itu ada di titik C. Nah, karena ini titik C-nya adalah unit gamis dan unit kebaya, tidak mungkin menggunakan 0,5 dan 0,6-nya ini. Jadi kita dapat membulatkan menjadi 18 unit kebaya dan 5 unit gamis untuk optimal dan maksimalnya penggunaan bahan untuk produksi gamis dan kebaya. Selanjutnya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Misrohman Jaya Kusuma, NIM 64207195. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian metode transportasi dengan menggunakan metode FAM. Pengertian metode FAM itu sendiri merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Langkah metode FAM yang pertama, cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan terkecil kedua dari kolom dan baris. Kemudian selisihkanlah. Yang kedua, pilih perbedaan terbesar antara baris dan kolom. Dan yang ketiga, pilih biaya terendahnya. Di sini terdapat contoh soal yang akan kita selesaikan dengan menggunakan penyelesaian metode FAM. Hal yang pertama kali dilakukan dalam penyelesaian metode FAM yaitu dengan cara mencari dua angka terkecil pada setiap baris dan setiap kolomnya. Selanjutnya kita selisihkan. Di sini kita mulai dari baris yang pertama. Di sini ada 3 angka, 8, 10, dan 15.
Dua angka terkecilnya ada 8 dan 10, kemudian kita selisihkan. 10 dikurangi 8 hasilnya 2. 2 kita taruh di sini. Selanjutnya ada angka 5, 7, dan 4. Dua angka terkecilnya ada angka 4 dan 5, kemudian kita selisihkan. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 kita taruh di sini. Kemudian ada angka 3, 2, dan 9. Dua angka terkecilnya ada angka 2 dan 3. Kemudian kita selisihkan. 3 dikurangi 2 hasilnya 1. 1 kita taruh di sini. Selanjutnya kita beralih ke kolom. Di sini ada angka 8, 5, dan 3. Dua angka terkecilnya ada angka 5 dan 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 2 kita taruh di sini. Selanjutnya ada angka 10, 7, dan 2. Dua angka terkecilnya ada angka 7 dan 2. 7 dikurangi 2 hasilnya 5. 5 kita taruh di sini. Selanjutnya ada angka 15, 4, dan 9. Dua angka terkecilnya ada 4 dan 9. Kemudian kita selisihkan. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. 5 kita taruh di sini. Dari hasil yang kita dapat ini, kemudian kita cari hasil yang paling maksimal. Kita di sini ada angka 5. 5 kita lingkari. Kita tandai. Kemudian angka 5 ini sejajar dengan berada pada kolom B. Di dalam kolom B terdapat 3 angka. Angka 10, 7, dan 2. Kita cari angka terkecilnya. Di sini ada angka 2. 2 kita lingkari. Angka 2 ini berada pada kolom B dengan permintaan 300 dan baris ketiga dengan kapasitas 450. Di sini permintaannya 300, sedangkan kita mempunyai kapasitas 450. Berarti 300 ini bisa kita maksimalkan. Maka kita tulis di sini 300. Berarti di sini sisa 150 karena sudah disuplai ke gudang B. Nah, selanjutnya permintaan 300 ini berarti sudah maksimal. Ini kita coret. Ini kita coret. Selanjutnya kita kembali ke seperti yang awal tadi. Kita cari dua angka terkecilnya, kemudian kita selisihkan. Kebetulan di sini tinggal dua angka 8 dan 15. Kita selisihkan langsung. 15 dikurangi 8 hasilnya 7. Kita taruh di sini 7. Selanjutnya ada angka 5 dan 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Kita taruh di sini. Di sini ada angka 3 dan 9. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. 6 kita taruh di sini. Selanjutnya di sini masih sama. Ada angka 5, ada angka 8, 5, dan 3. Kemudian kita selisihkan angka yang paling kecilnya. Ada angka 3 dan 5. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. Di sini sudah maksimal. Kita coret. Di sini ada angka 15, 4, dan 9. Dua angka terkecilnya ada 4, 9, dan 9. Kemudian kita selisihkan. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. 5 kita taruh di sini. Selanjutnya kita cari lagi angka yang paling maksimum dari hasil yang kita dapat ini. Angka yang paling maksimum di sini adalah angka 7. 7 kita lingkari. 7 ini sejajar dengan baris pabrik pertama. Baris pabrik pertama di sini tersisa 2 angka. Ada angka 8 dan angka 15. Kita cari angka yang paling kecil. Di sini ada angka 8. 8 kita lingkari.
Angka 8 ini dengan permintaan 500 dan kapasitas 250. Nah, kapasitas yang 250 ini, persediaan yang kita miliki ini, kemudian kita maksimumkan ke gudang A. Di sini kita tulis 250. Berarti angka yang 500 ini tersisa 250. Masih ada 250 lagi di sini. Kita tulis 250 lagi. Di sini kita coret aja. Berarti angka 15 ini kita coret karena sudah maksimum. Selanjutnya kita kembali ke seperti yang awal tadi. Di sini karena sudah maksimum kita coret. Di sini ada angka 5 dan 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. 1 kita coret. Kita taruh di sini. Di sini ada angka 3 dan 9. 9 dikurangi 3 hasilnya 6. 6 kita taruh di sini. Di sini ada angka 5 dan 3. 5 dikurangi 3 hasilnya 2. 2 kita taruh di sini. Ini karena sudah maksimum kita coret. Di sini ada angka 4 dan 9. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. 5 kita taruh di sini. Nah, kita cari lagi angka yang paling maksimum dari hasil yang kita dapat ini. Di sini ada angka 2, 5, 6, 1. Angka yang paling besar, yang paling maksimum di sini ada angka 6. 6 kita lingkari. Angka 6 ini sejajar dengan baris pabrik ketiga. Baris pabrik ketiga ada angka 3 dan 9. Kita cari angka yang paling kecil. Di sini ada angka 3. 3 kita lingkari. Angka 3 ini kita dengan permintaan 250 dan kapasitas 150. Kita maksimumkan persediaan kita ke pabrik 3 dengan 150. Berarti permintaannya tinggal tersisa 100. Kita coret di sini. 100. Kita masih punya permintaan 100. Karena ini sudah maksimum, di sini kita coret aja. Kita kembali seperti yang awal. Di sini sudah habis, kita coret. Di sini ada angka 5 dan 4. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Di sini kita tulis 1. Di sini karena sudah maksimum kita coret. Habis. Di sini tinggal tersisa angka 2. Angka 5. Kita tulis 5-nya di sini. Di sini karena sudah maksimum kita coret. Di sini kita tersisa ada angka 4. 4 kita taruh di sini. Hasilnya yaitu ada angka 5, 4 dan 1. Angka yang paling maksimum di sini ada angka 5. 5 kita lingkari. Angka 5 ini sejajar dengan kolom A, gudang A. Di gudang A tinggal tersisa angka 5. Angka 5 ini kita lingkari. Nah, pada gudang A permintaan kita yaitu tinggal 100 dengan, sedangkan kita mempunyai persediaan 195. Maka permintaan ini bisa kita maksimumkan sebanyak 100 karena kita mempunyai persediaan di sini 195. Kita maksimumkan di sini 100. Nah, karena ini sudah maksimum, kita tandai. Di sini tinggal tersisa angka 4. Angka 4 ini berada pada kolom C dan baris kedua, pabrik kedua.
dengan kapasitas yang tadi di sininya 195 karena sudah dipakai 100, berarti di sini tersisa 95. 95 ini kita taruh langsung di sini 95. Nah, otomatis permintaannya ini sudah terpenuhi. Karena semua jumlah persediaan dan permintaannya sudah terpenuhi, semuanya, kesimpulannya di sini kita buat kesimpulannya. Di sini ada gudang A. Gudang A ini terpenuhi permintaannya oleh pabrik 1 dengan banyaknya 250 dikali 8, pabrik kedua 100 dikali 5, pabrik ketiga 150 dikali 3. Kita dapat dari sini 250 dikali 8, 100 dikali 5, 150 dikali 3. Maka kita tulis di sini. Selanjutnya gudang B mendapat suplai dari pabrik ketiga dengan banyaknya 300 dan biaya 2. 300 dikali 2. 300 dikali 2. Gudang C mendapat suplai dari pabrik kedua dengan banyaknya 95 dan biaya 2. 95 dan biaya 4. Nah, kita kalikan semuanya. 250 dikali 8 hasilnya 2000, 100 dikali 5 hasilnya 500, 150 dikali 3 hasilnya 450, 300 dikali 2 hasilnya 600, 95 dikali 4 hasilnya 380. Kemudian hasil ini kita jumlahkan 2000 ditambah 500 ditambah 450 ditambah 600 ditambah 380 hasilnya 3930. Berikut hasil dari penjumlahan penyelesaian dengan metode FAM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Putra Satria dari kelompok 3. Saat ini saya akan menjelaskan sebuah metode transportasi. Dan yang saya akan jelaskan adalah metode NWC atau Northwest Corner. Apa itu metode Northwest Corner? Metode Northwest Corner adalah teknik dalam pemrograman linier untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya dengan cara yang sistematis. Ini dimulai dari sudut kiri atas matriks alokasi, kemudian bergerak ke kanan dan ke bawah hingga semua sel teralokasi. Langkah-langkah metode Northwest Corner, yaitu yang pertama adalah mulai dari sudut kiri atas, kemudian hitung nilai, lalu pindah ke selanjutnya dan ulangi hingga selesai. Nah, ini adalah contoh soal. Sekarang kita lanjut kepada langkah pengerjaannya, yaitu kita mulai dari pojok kiri atas. Di sini sudah saya tandai 1, angka 1 kecil yang merah, dan 2, kemudian 3, 4, dan 5. Kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu baris 1 kolom A. Karena demand-nya 500, akan kita supply dari baris 1 yaitu 250 sesuai dengan kapasitas dari sini 250 kita supply. Kemudian masih dari pojok kiri atas selanjutnya yaitu baris nomor 2. Baris nomor 2A kita supply sesuai kapasitasnya yaitu 195. Dan selanjutnya sisanya kita supply dari baris nomor 3 sebesar 55. Nah, setelah itu karena semua kolom A sudah terisi, kita lanjut ke kolom B.
kolom B karena baris 1 sudah mensuplai semua, baris 1 dan baris 2 sudah habis untuk mensuplai kolom A. Kita gunakan di baris 3, yaitu sebesar 450. Jadi kita ambil, karena demand 300, kita ambil 300, kita supply di kolom B 300. Setelah itu kolom B terisi penuh. Kemudian kita pindah ke kolom C. Begitu juga kolom C yang sudah tersuplai semua di baris 1 dan baris 2. Sekarang tinggal di baris 3, yaitu sisanya sebesar 95. Kita masukkan di kolom C 95. Dan semua sel telah terisi penuh. Di sini tidak ada kolom dummy karena demand dan supply-nya seimbang ya, sebesar 895. Dan kemudian ini kita jumlahkan semua. Z sama dengan 250 dikali 8 ditambah 195 ditambah dikali 5. Kemudian ditambah 55 dikali 3. Kemudian ditambah 300 dikali 2. Dan ditambah lagi 95 dikali 9. Dan jumlahnya adalah 2000 ditambah 975 ditambah 165 ditambah 600 ditambah 855. Dan hasilnya adalah 4.595. Ini dalam satuan ribu, kemudian dalam satuan jutanya 4.590.000.000 rupiah. Setelah selesai semua, inilah hasilnya, 4.595.000. Kemudian contoh penerapan metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner adalah salah satu metode dalam perencanaan produksi. Metode ini dapat membantu menentukan jumlah bahan baku yang akan digunakan dalam produksi. Penerapan metode Northwest Corner dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi perusahaan. Kelebihan dan kekurangan metode Northwest Corner. Metode Northwest Corner adalah algoritma distribusi sumber daya yang sederhana dan mudah dipahami, namun kurang efisien dalam penggunaan sumber daya tersebut. Kelebihannya adalah mudah dipelajari dan diterapkan, sementara kekurangannya adalah tidak mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efisien. Kesimpulannya adalah dalam metode Northwest Corner ini, kita memulai alokasi dari sudut kiri atas tabel. Setelah itu kita bergerak ke selatan dan timur secara bergantian hingga semua supply dan demand terpenuhi. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tepat ataupun penjelasan yang kurang tepat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya saya Julianti Utahayan. Saya akan mempresentasikan metode stepping stone. Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan problem transportasi dengan cara coba-coba, dan pedoman alokasinya adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan.